Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di halaman 33. 33 ya. Kata pengantar untuk disebut hadap yang tiada bermasa, tiada berkira, yang lupa kita. Itu dia sholat setiap saat. Ya. Ini pasal pada menyatakan mengetahui diri kita yang dijadikan Allah Ta'ala supaya dia tidak durhaka kepada Allah dan kepada Nabi. Diri kita yang dijadikan Allah supaya tidak durhaka. Diri kita itu disebut insan. Itulah tubuh yang zahir. Bagaimana dia insan ini tidak disebut durhaka? Itu dia. Maka inilah daim itu. Nah, jikalau adapun diri kita, jikalau ya, atau jikalau lupa atau mengetahui atau tiada mengerjakan, tiadalah ia berbuat dengan Allah SWT. Tidak berbuat dengan Allah SWT. Apa maksud tidak berbuat? Ini perumpamaannya bayang-bayang dengan benda. Maka sholat itu ya, dia tiada huruf. Tiada huruf, tapi dia sholat. Dalam syariat disebut sholat 5 waktu sehari semalam. Hakikat dari sholat itu adalah pujian. Pujian itu bahasa Arabnya alhamdu. 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 Insan rasa. Sekarang alhamdu itu adalah alif, ha, mim, dal. Alif itulah 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Pada waktu itu adalah zat dan sifat. Lahirlah di kajian zahir subuh. Ketika itu nyawa disulbi. Apa artinya nyawa? Nyawa adalah rasa. Sulbi itu ada di ujung tulang paling belakang. Berarti yang sholat subuh itu haram kita duduk kalau bukan pada kebaikan. Dengan rasa. Berarti duduk di tempat yang haram, berarti tidak sholat. Makanya dikejempiki, keluar saja antara dubur dan kubur, wajib beristinja. Dan di setiap konsep nyawa, konsep rasa ada di situ, berarti di situ ada kelemahan. Maka kalau kita terjatuh, tukane yang sekenek wah, lumpuh dibuat. Itu yang salat subuh. Zahirnya insan. Jadi haram berarti kalau tidak pada yang baik. Jadi berlomba-lomba cenderung kini tidak masuk dalam kajian guru. Kecuali kepada kebaikan. Ya. Ha, itu subuh ya. Zat, sifat. Maka zat dan sifat itu melahirkan ke seluruh tubuh. Disebutlah perangai. Jadi kalau banyak sifat jahat, berarti alun salat subuhnya. Dek tampik duduk dek elok, ini korupsi ya. Dek tampik duduk dak mantap, ini curang aja. Zat dan sifat melahirkan perangai.
Itu yang sholat subuh. Masuk ke lam. Alham. Lam. Apa lam? 4 rakaat. Itulah lahir waktu zuhur. Fikihnya mana yang 4? 2 mata dan 2 telinga. Berarti nyawa posisi di pusat. Mata tidak akan pernah melihat kecuali dengan rasa ada kebaikan. Berarti melihat kecurangan, mendengar yang tidak baik, lupa ini adalah waktu zuhur. Jadi kalau masih suko menengok yang tidak baik, belum sholat lagi. Itu yang rasa tuh. Kan tadi dibuatnya insan itu, ya, insan itu tadi dibuat supaya tidak durhaka, tidak boleh lupa. Maka filosofisnya sholat tidak boleh lupa, berdusta sekali jangan. Itulah yang tidak boleh lupa. Jadi kalau masih mendengar telinga yang tidak baik, berarti belum zuhur lagi dikerjakan. Sholat fikih, maka sholat fikih hitam nu kan itu dan perangai tidak akan berubah. Ini tidak ada jaminan. Yang jamin itu inilah sholat lebih ini. Itu dia tidak boleh lupa. Jadi setiap mata ingat itu zuhur. Ada kelemannya ada. Di mana keleman zuhur? Pusat. Makanya di kajian fikih dibuat urat itu wajib tutup antara pusat dan lutut. Nyo keleman di situ. Sejengkal ke bawah kelemahan mata. Paham? Sejengkal ke atas kelemahan fisik. Sejengkal ke atas kelemahan fisik. Sejengkal ke kiri kelemahan fisik. Kelemahan fisik. Sejengkal ke atas kelemahan fisik. Sejengkal ke kelemahan fisik. Kelemahan fisik. Maku ang baklai dilindung tu. Ko dilindung. Ko dilindung. Ko dilindung. Ko dilindung. Ko apa lagi? Nih. Ko kalau kau naik kau pingsan langsung. Ko apa lagi? Mati bisa. Tusuk sikit ni. Nih. Kan ada lubang sikit ni. Nih. Sejengkal ke bawah. Itu ni. Itu yang zuhur. Mana yang zuhur? Dulu beda saya terjemahkan. Itu yang zuhur. Jadi selama dia menengok lagi yang tidak baik, belum sholat lagi. Belum sholat zuhur. Menengok, mendengar ya. Itu zuhur. Itu yang benar. Terbayang kira-kiranya kalau bisa orang sholat selepas itu, damainya dunia. Ha. Alhamdu. Ha. Ha itu 4 rakaat. Lahirlah disebut waktu asar. Mana yang 4 rakaat sholat di tubuh tadi? Itulah 2 tangan dan 2 kaki. Jadi kalau sedang sholat fikih saja, tak boleh mata menengok kemana-mana. Sholat fikih saja, tak boleh tangan memegang tai, megang yang tidak boleh. Masuk di daim, izu asar loh. Berarti tangan suci setiap saat. Maka di kajian fikih batal wudu, ambil wudu, tidak solat syariat doh. Mensucikan diri inilah, dia solat. Berarti kalau masih sempat mencuri tangan, berarti belum lagi melaksanakan solat asar. Jalan kaki kemana-mana. Maka di kajian fikih dibuat al-yawma nahtimu ala afwahihim. Itu yang dijaga. Maka tak boleh lupa.
Sholat tidak boleh lupa. Berdusta sekali jangan. Awak kan lupa. Lupa pokok ikut ke asar. Kau ada asar dua. Jadi kalau asar senang sholatnya, tentu tak bisa ke mana-mana orang. Kau sedang sholat nah, tapi dibuat tato, atau jadi masalah deh. Kau sedang sholat. Apa yang kira-kira? Lalai. Maka dunia itu gurur, membuatkanlah lalai, lupa durhaka kepada Allah. Pada posisi itu nyawa ada di hati. Mim. Apa mim? Itulah 3 rakaat yang zahirnya disebut maghrib. Mana yang maghrib tuh? 2 hidung dan 1 mulut. Jadi yang sholat maghrib tuh tidak bicara kecuali pujian. Kan alhamdulillah tadi. Tidak memegang kecuali akan pujian. Tidak berjalan kecuali akan pujian. Tak tercium kecuali yang akan pujian. Ikut lebih banyak loh. Itu yang lupa. Berarti tidak boleh masuk ke sini lagi kecuali yang pujian. Kalau masuk yang tidak ada Allah, berarti maka di kajian fikih wal istinsakun memasukkan air ke dalam hidung. Masuk baun-baun surga, keluarlah baun-baun neraka. Berarti tidak akan tinggal kita ke tempat yang kumuh. Itu dia artinya. Itu buah nanti ya. Kalau keluar di sini kotor, maka dia akan berbuah kotor. Karena belum sholat. Macam-macam kalimat kotor itu. Ada keji. Keji itu apa? Apa beda keji dengan keji? Perkataan keji. Ada perkataan keji, ada perkataan mungkar. Apa kira-kira beda? Kalau keji untuk Di sendiri aja ya. Mungkar baru berefek. Berefek ya. Berefek ke banyak orang. Ke banyak orang. Apa contoh Nuza? Perkataan keji. Jangan berkata yang keji-keji. Ada lagi perkataan jorok. Ada perkataan laghah yang tidak berfaedah. Kalaulah benar maghrib, dia pujian lah. Solat tu pujian. Kan alhamdulillah di samping pujian. Berarti tidak ada keluar kecuali dapat pujian. Maka Umar bin Khattab, dia selalu memasukkan batu ke dalam mulutnya. Mungkin dia ini levelnya. Sehingga ditanya, ya Abu Khattab, kenapa engkau masukkan batu selalu dalam mulut? Apa jawab Umar? Saya tidak akan keluarkan batu ini kecuali lisanku berbicara bermanfaat pada diriku, berguna oleh orang lain. Daim. Jadi kalau begitu zaman kini tidak perlu batu lah kan, tinggal momen karet lah kan. Ibarat ya, itu yang daim, tidak boleh lupa. Sehingga kalau tidak lupa, insya Allah berdusta sekali jangan akan terjawab. Tapi apabila lupa di level ini, selesailah kita. Kaki kita kemana-mana, tangan kemana-mana, mata kemana-mana, telinga kemana-mana. Lalu hati itu kehendak. Tentu dibawa kemana-mana, tangan. Ada nyawa, ada rasa. Hati yang daim. Ya, daim. Maghrib. Berarti subuh, zuhur, asar, maghrib. Ya, mulut dan hidung itu 3 rakaat zahir. Isya, dal, 4 rakaat. Lahirlah zahirnya di kajian syariat. Itulah waktu isya.
Mana yang 4 rakaat itu? Darah, daging, urat, dan tulang. Bisa. Nyawa ada di otak. Otak yang mengatur, memanage, maka haram di kajian fikih lahmun nabati sukti wa kanan nari aulabi. Setiap yang kita makan akan tumbuh, berubah, berproses menjadi darah, darah berproses menjadi daging, daging membalik tulang. Dari mana sinyalnya? Dari otak, di pretelinya. Maka kalau benar sholat isya, jangan darah itu berasal dari dibodohi oleh otak sendiri. Sebab kalau jadi darah, darah akan jadi daging. Daging akan menumbuh kembangkan manusia. Sehingga urat dan saraf tulangnya, maka tidaklah sholat isya dia. Itu yang tak boleh lupa. Nah, jadi yang mana yang isya itu dia. Darah, daging, urat, dan tulang. Posisi nyawa ada di otak. Berarti yang memanage rasa itu adalah berasal dari otak. Jadi jangan darah kita berasal dari darah yang kotor. Itulah. Maka apabila sampai orang DP itu hilanglah korupsi, betul? Hilang korupsi. Itu yang daim. Tidak ada lagi lah. Betapa damainya manusia hidup. Semuanya jujur orang. Tapi kalau tidak sampai level ini, tidak ada jaminan sholat syariat. Orang jadi baik. Bahkan yang ada modus di belakang itu. Lebih panjang janggutnya daripada ya, bisa seperti itu. Padahal janggut itu adalah simbol unsur-unsur tasawuf. Unsur tasawuf itu ada zuhud, ada wara', ada qanaah. Itu tasawuf. Jadi ikhlas belum tasawuf. Itu taat ibadat batin. Ya, sabar belum tasawuf. Taat ibadat yang batin. Nah, itu dia. Jujur, taat ibadat yang batin. Itu dia. Nah, jadi ya, itu taat ibadat batin semua baru. Nah, kalau unsur tasawufnya zuhud. Zuhud itu udah masuk di atas dunia, ditinggalkannya lagi. Dunia dibawa telapak kaki. Dunia apa kata dia? Nah, sampai situ ada yang bertanya. Nah, kok beda loh, Mas? Untuk sholat daim dibawa ke dalam diri, dimulai. Nah, tidak. Maka disebut tadi insan. Nah, wajib diketahui diri kita. Siapa insan? Ya, jangan durhaka. Kapan didurhaka? Lupa. Diri itu kita lupakan. Lupa. Maka kalau lupa binasa. Binasa. Nah, jadi makanya Nabi itu kenapa dia sewaktu Mi'raj itu dibawa diri insan itu langsung, karena dia tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa. Makanya zahir ini selalu mengingatkan. Ada sesuatu diingatkan. Cuma kadang-kadang kita tidak sampai sinyal di level lupa ini. Kau pakai jin juga aja. Kau bukan jin. Bukan jin. Aduh, yang ragu aja. Dibuat di sini. Kenapa Al-Fatihah itu diwajibkan di level syariat? Di rukun. Karena disitulah kata kunci pujian. Alhamdulillah. Pujian. Nah, itu yang pujian. Maka apabila seperti itu, pujian dan pujian, ini lahir pujian, ini lahir pujian, lahir pujian, lahir pujian, lahir pujian. Itu yang salah. Ini bukan gini. Dia tunggu lah, enggak ke pujian, enggak ada apa.
Jadi kajian fikih tidak salah, tidak. Cuma kalau dapat masuk ke dalam lagi. Ternyata jauh lebih enak isi durian itu daripada kulitnya. Kok bangga di kulit gadang, tapi tidak dapat isi ya. Capek hidup. Jadi kajian makrifat ini adalah kajian-kajian amalan yang praktis dan ilmiah. Bisa dibuktikan. Yang wajib diketahui untuk apa? Supaya tidak durhaka. Jasad tuh. Bagaimana supaya tidak durhaka? Allah dan Rasul wajiblah kita tak boleh lupa. Maka solat tak boleh lupa. Berdusta sekali jangan. Apabila solat di level insan ini tidak lupa, itu berdusta tidak ada lagi. Jadi kalau begitu mana yang subuh? Mana yang zuhur? Itu dia Pak Ji. Mana yang asar? Mana yang maghrib tuh? Mana yang isya? Ternyata yang subuh itu adalah. Berarti otomatis itu istilahnya kalau lawak kerjakan syariat sudah sempurna ya kan? Iya. Itu paham kok kajian ini kok. Otomatis tuh apa namanya tercegah lah mau kejiran mungkar tadi. Maka itu ya. Walaupun misalnya istilah tidak mendengar baru kata hati ya, tapi paham adalah dengan kajian itu kan. Tapi kalau betul paham level ini, itu otomatis tanda mungkar hilang. Itu dia. Maka disebut, itu dia. Jadi yang subuh itu adalah ternyata ini. Jadi tidak boleh sembarang duduk doh kalau tidak kan tampik yang halal. Kalau situ duduk tampik yang halal, lun subuh tu leh. Maka akibat duduk dan tampik yang halal, zat dan sifat melahirkanlah perangai. Kan itu dia. Melahirkan perangai yang tidak elok. Harus tampik duduk ricayang. Posisi nyawa ya. Nyawa tu rasa. Mana yang zuhur itu? Koha. Dua mata ko zuhur namanya. Itu yang tidak boleh lupa. Jadi kalau paham itu solat zuhur, berarti solat zuhur tidak boleh mandang kiri kanan. Iko ko juang diurusnya. Lu solat belum selesai zuhur. Itu yang tidak boleh lupa. Yang tidak patut didengar. Berarti alun zuhur ni lah. Kan ya. Maka ada nyawa situ. Rasa. Mana yang asar? Kok? Tangan je kaki. Mulia kajian fikih je sedang solat. Megang-megang uang. Megang cik. Tak boleh. Kau masih lama megang yang tak halal. Alun asar le. Alun asar le. Masih melangkah kepada yang tak topik. Alun asar le. Itu yang asar tu. Tak selamat dari. Tak selamat ni lah. Maka di situ kan ada keleman-keleman tadi. Kalau di zuhur di pusat. Maka tak boleh tengok mata orang. Kalau lah ke pusat ke bawah. Hilang solat tu. Hilang deh. Tapi tiba tadi keleman-keleman tu ya. Satu jengkal ke bawah, satu jengkal kelemahan, satu jengkal kelemahan, satu jengkal kelemahan, satu jengkal kelemahan, satu jengkal kelemahan. Itu dia tadi dibahas. Itu yang asar. Yang asar. Kalau masih enak je berjalan ke topik yang tak topik, betul lupa nak solat asar aja lah. Cik logok longgak syariat ya betulnya. Itu dasar. Maka damai dunia ni kalau betul disampai di daim ni. Maka tak boleh lupa. Bukan mengerjakan, tak boleh lupa. Solat tak boleh lupa. InsyaAllah berdusta sekali je. Mana yang maghrib ni? 2 hidung dan 1 mulut. Jadi kalau masih nyelero je menyedia kawan leh. Solat maghrib.
Jangan mengecek yang tidak-tidak. Maka saat solat tu tak mulia Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tadi mana? Batal kajian fikir lah. Aku beletai je sepanjang hidup. Berarti belum pernah maghrib lagi. Maka tak bisa mencegah kejian mungkar. Itu yang maghrib. Berarti tak ada. Maka kalimat solat tu alhamdulillah, pujian. Ini jadi pujian. Apa dipegang, apa dikeluar. Ini diucap jadi pujian. Apa diucap, apa dikatakan pujian. Ini pujian, ini pujian, ini pujian. Tak lahir kecuali pujian. Maka dia alhamdulillah sebelah tu. Pak Haji tak buat kitab dia. Enggak lah. Buru-buru tadi kan. Kalau selesai ramai kan. Wah, itu dia. Lalu mana yang Isa? Dal. Sekarang. Itulah 3. Mana 4? Darah, daging, urat dan tulang. Lahirlah waktu Isa namanya. Maka tak boleh setiap dimakan jadi darah. Maka posisi nyawa, kajian rasa di otak. Jadi otak yang berteli darah tubuh dari yang tidak halal. Berarti belum solat Isa lagi. Tak boleh. Jadi setiap dimakan jadi darah daging kembali tulang. Halaman berapa itu, Pak? 3. Ya. Maka dibuat sebelah kanan tu pojok alhamdulillah, pujian. Yang solat tu adalah pujian. Maka apabila sampai solat tak boleh lupa pujianlah semua. Tangannya jadi pujian, apapun dipegang. Kakinya pujian, matanya pujian, pendengarannya pujian, penciumannya pujian, kata-katanya pujian. Tuh. Ada rasa semua. Tapi kalau tidak seperti itu berarti tidak solat. Tunggulah enggak fikir lagi. Hati yang tak kosong. Ya, kalau sempatlah setiap kampung tu sampai di level itu, gimana damainya dunia ini? Maka Nabi sampai dari Yathrib berubah ke Madinatul Munawwarah. Tak seluruh sampai di Daim, tapi bisa mempengaruhi dunia terbuat. Sehingga sampai 700 tahun dia memimpin dunia ajaran Islam. 700 tahun. Nah itu dia. Diam. Kenapa dia tawadu? Kenapa dia qanaah? Kenapa dia warak? Kena daim. Tidak perlu ngecek dia dah. Kau nak akan berguna. Nya maghrib kau. Sehingga Umar tadi itu kan dimasukkan batu dia. Untuk saksi. Nah, daripada baca acuh je kalau bahasa Jepang kan. Jadi ya. Di zaman Adam alaihissalam dan para nabi, kenapa? Baru terbaca gitu. Kenapa dia membawa tongkat? Dia gagah. Bukan untuk musuh. Untuk membuktikan ini asar. Kok ada masalah, dia tidak akan lahir di asar ni kecuali pujian. Kan itu? Kok berlubang, kia. Selamat dia PC akhirnya. Kok ada buah masak, dia ambil dia. Selamat dia. Maghrib, zuhur, selamat dia. Jadi, itu dia asar ni. Jadi tangan juga pujian. Kaki pujiannya, solat tengah pujian. Maka di sudut kanan pujian, alhamdulillah. Ini pujian. Maksudnya dipuji atau dia tidak melahirkan pujian semuanya. Nah, apapun. Nah, makanya setiap solat itu kan ada posisi nyawanya. Nyawa itu rasa. Maka disebut insat tadi ya. Nah, harus diketahui diri. Apapun sifatnya, peragainya melahirkan Pujian. Kepada insan tadi. Itulah yang solat. Itulah yang daim. Sempurna alanya. Perangainya. Tapi kalau tidak sampai level itu, ya Allah. Condolan tak ditongayu. Kadang lah timbul Kadang datang kolam pulau je.
datang dan berkilik tu kan. Tengok malam je. Lupa bahasa zuhur. Sehingga mata menengok tak jadi pujian. Oso disobui panggil awak juga kan jimat ipan. Oso baju awak. Pantang-pantang awak itu buat dia. Itulah. Itu yang daim dia. Jadi dulu kita pasih punya solat tak boleh lupa, berdusta sekali jangan. Contoh apa maknanya? Contoh apa pemahaman itu dia. Itu yang daim. Maka sebut daim. Senantiasa. Berarti kau kan di level tingkat pemahaman ya. Iya. Makrifatnya itu. Jadi kalau tidak sampai itu binasa gitu. Hampa ibadah. Tidak dapat pujian lah dari setiap yang ada. Ya tapi kan pujian itu didapat, maka kalau dapat pujian elok seluruhnya, batilah masak barang itu kan. Kan dia. Maka Nabi itu kelar level itu. Lewat di batu ucap salam kayaknya boleh. Kan dia. Lewat di jin ucap salam dulu. Ialah pujian semua. Ya, betul. Tak bayang? Betul. Ini melahirkan pujian. Ini melahirkan pujian. Ini otak melahirkan pujian. Kata tadi. Darah melahirkan pujian. Tulang, urat. Pujian. Itu yang solat. Maka daim. Hulukin azim. Kalau tidak macam itu, kendak pujian, hitam, jelek, tentu caci yang lewat. Dapat. Lewat di kuntilanak ngerjain kita. Kiki. Kedodoran lah kita. Kepanjangan angan apa? Pada maghrib Nabi, ya Rasulullah, suamiku mengundang engkau nanti malam. Oh, saya tahu. Yang punya mata hitam itu kan Nabi bercanda. Tapi kena maghrib tetap pujian. Tidak ada loh manusia yang hidup itu tak mata. Jujur dia. Sidik dia. Jadi boleh. Gigimu rapi bagaikan gelombang laut. Memang gelombang laut rapi. Cuma bergelombang. Jujur. Dia solat lah. Tapi kalau tidak. Oh ya mantap gigi yang ya. Contoh tungau bagi gigi yang mana. Rupanya bolong-bolong gigi kawan tu. Kan tak jujur dia. Berarti tak pujian. Belum maghrib. Bukan tak boleh bercanda. Cuma jujur. Itu dia. Maka kan mulia. Pujian. Itulah yang solat. Itu ibarat maghrib ya. Begitu juga dengan asar.